Udah berapa tahun nih pelek, Om? 2005. Ini peleknya udah Disimpan. 21 tahun Iya. disimpan ya, dan masih bagus tuh. Tapi zaman dulu modelnya kayak gini ya. Memang dia lebih dibikin atraktif ya. Gue jual berapa dulu? Sebut aja. 500. Gocap. Gocap. 50 juta, Bro. 240 Z. Mahalan Karimun kan? Mobil lu di total ada berapa sih? 380-an. Punya 380 mobil, guys. Gila, ada Supra MK3. Buset, John. Dibikin kemo. Ini gara-gara SBY kenapa nih, Om? Dulu kan pemilihan presiden, Iya. SBY kan dari TNI. Oh, ponakannya Pak SBY. Yo, ada people back here with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Terima kasih di KR TV. Terima kasih buat Royal people, like, comment, dan subscribe channel gue ini dan channel gue Roy Ricardo. Hari ini kita akan bikin konten yang seperti biasa sangat spesial, Royal people. Sudah banyak yang request untuk mampir dan geledah sosok yang satu ini. Beliau adalah senior di dunia perotomotifan ya, dan kita akan nostalgia perdap-dapan di sini. Mungkin lu udah lihat di teaser gua ya. Jadi tonton video ini sampai habis karena banyak banget nih obrolan-obrolan sama beliau yang bisa jadi inspirasi dan juga mungkin motivasi buat kita anak Gen Z. Gue Gen Z ya. Ya ini kan mobil-mobilnya sampai sini nih, ada 1, 2, 3 mobilnya banyak banget, Royal people ya. Ini ada Brio pakai peleknya Sparko, cuy. Gaul banget ya. Semua mobil pokoknya dimodif sama dia. Nih, silakan Bu. Nah, silakan Bu. Di sini harus hati-hati ya karena kompleknya ini adalah komplek yang banyak anak-anak dan manula. Apakah yang kita samperin manula juga? Ini dia, Om Didit. Apa kabar? Baik. Lu manula juga? Gue kan sama-sama lu. Oke, kita akan geledah koleksi dari Om Didit ya. Diditos Banditos. Udah siap belum? Sudah. Udah siap? Oke. Masih ada waktu untuk mundur nih. Kayak kuis. Nah, hari ini gue bakal seru banget ya. Karena gue pengen bring back the memories gitu kan. Karena beliau ini adalah otomotif, John. Lu dari tahun berapa, Om? Tahun berapa ya? Dari Ketahuan dong, ketahuan dong. Nyebut umur jangan. Jangan. Bisa jadi buat tebak-tebakan tuh. Gue umur gue berapa? Dia Jangan ini dong. angkatannya Om Binky, guys. Enggak lah. Om Binky, Om Gali. Wah, lo. Bawah lah, masih bawah banget gue. Seumuran sama lu gue sama. Om Binky seumuran bokap lu ya? Di bawah bokap. Di bawah bokap dikit. Bokap. Bokap Jauh berapa? kayak 79 bokap. Bokap 79. Oh, beda dikit dah. Nggak nyampe 10 tahun, Om. Nggak nyampe. Beda-beda 8 tahun kayaknya. Ya, sekitar segitu. Karena Om Binky tuh beda tipis sama bokap gua. Oh iya ya. Iya, umurnya ya. Om Binky respect tuh salah satu living legend di dunia otomotif Kita gitu ya. teman juga main bareng. Om Binky ya. Ya. Hari ini gue mau geledah koleksi lo karena koleksi beliau ini agak unik-unik ya, Royal people ya. Contohnya seperti mobil yang Ini ini yang mau lagi lewat lewat. ini. Ini mau koleksi lo juga ya? Ini. Silakan. Sabar, Royal people. Ini koleksi dari Om Didit juga nih. Ini jadi semacam ada car walk di sini kan. Iya. Jadi Ini ada sambil kayak parade fashion show mobil ya. Gaya-gaya sekarang nih. Jadi kita nggak review dulu ya. Nggak review. Oke, langsung disambut sama koleksi dari Om Didit. Ini adalah Alphard Dub Style. Yoi. Alphard Gen 1. Alphard Gen 1. Ini Gen 1 ya? Gen 1. Tapi Gen Gen 1 1 yang facelift yang udah. Bukan yang Jepang tapi ini. Sepertinya ya, soalnya gue juga nggak paham banget. Radionya masih ada tulisan Jepang nggak? Udah diganti. Kakak gue dulu pakai Alphard kayak gini, radionya radio Jepang gitu loh. Oh, mungkin ini udah diganti sih. Radionya diganti. Tapi joknya sih jok nggak captain seat ini. Oh, nggak kapten sih? Nggak captain seat. Berarti 3. 3 baris. 3 baris di baris dulu, dalam ya. iya. Ya, kita akan ngebahas tentang dubstyle juga, belajar sama beliau. Biar nggak salah, kategori dubstyle itu gimana? Oke, dubstyle itu kan zaman dulu di 2000-an awal ya. Betul. Awal zaman-zamannya dulu mungkin ada program TV Pima Rides, macam itu ada mainan jada-jada toys. Betul. Jadi itu memang pakai velg diameter besar, warnanya juga, mobilnya juga ada candy tone, two tone, Ngejreng lah ya. ya. Pokoknya 3 warna, ada airbrush juga. Yang pasti velg mesti gede dan bling-bling saat Oke. itu gitu loh. Jadi Terus? memang di era itu nggak diharuskan pakai air suspension saat itu kan, tapi memang mesti semua tuh velg mesti gede memang. Tapi CPR, Ceper, masa kayak pick up ataupun pakai yang mobil SUV itu harus memang slam. pendek ya? Slam betul. Oke, biar nggak miskom nih. Apakah dubstyle itu yang depan lebih tinggi dari belakang? Oh enggak, rata sih fitmentnya. Berarti salah tuh ya Malah kalau ada sih menungging sedikit, malah depan lebih rendah. Tapi itu memang tergantung selera sih. Tapi kalau depan donga kayak model apa geyser gitu ya, kayak mobil balap itu enggak model begitu. Enggak. Setahu gue itu Carolina Squad ya, Kemungkinan dia. stylenya itu. Ya, tapi memang nggak masuk sini dan memang nggak pernah mainin sih gue aliran. Nggak pernah mainin ya? Memang itu kayaknya yang gue tahu juga itu bukan masuk kategori dubstyle ya, walaupun sama-sama pakai velg gede. Iya. Gitu ya. Betul. Nah ini salah satunya John ya, yang masih dilestarikan dia. Masih ada, memang disimpan. Ini original loh, original bukan
spinning rims bikin-bikinan. Baru Ya, gue atau boleh lihat belum ya. beli baru bukan. Ini Boleh, lu boleh. udah berapa tahun nih pelek, Om? 2005. Jadi ini pelek udah 25 tahun? Enggak dong. 21 tahun? Ini peleknya udah Disimpan. 21 tahun Iya. disimpan ya, dan masih bagus tuh. Coba gue boleh lihat ya. Ini Ya. peleknya apa sih mereknya? Ini kalau velgnya Da Vinci. Oke. Jadi kalau spinnernya itu Spintech. Jadi saat itu masuk gue beli dari Ari Performance di Haji Nawawi. Oh. Jadi dia yang masukin ke Indo waktu itu mungkin yang pertama kali dia yang masukin. Terus bisa beli terpisah. Jadi velgnya sendiri, spinnernya sendiri saat itu. Jadi ukuran tuh ada waktu itu dari ring mulai 18 sampai ring 22. Oke, yang ini ring 22 ya? 22 betul. Ring 22, peleknya sama spinnernya tuh beda merek ya? Beda merek, beda merek. Jadi lu belinya terpisah waktu itu? Terpisah, terpisah. Oke, ini gue izin ya. Silakan. Nah, ini John. Tuh. Jadi dia mulai ada karat-karat dikit. Film udah lama sih, tuh belum sempet gue krum ulang lagi. Tapi gue takutnya kalau di krum ulang di sini lokal, gue takut malah nggak kuat ya. Pasti beda ya? Beda dan cepat takutnya ngelotok ya. Ngelotok malah sayang ya? Biarin aja deh, berintik-berintik atau ada yang ngelotok juga dikit. Ya ini dibiarin ori seperti umurnya juga gitu ya. Ya kelihatan ini memang velg lama gitu ya, dan memang velg yang zaman dulu hype gitu. Emang tapi zaman dulu modelnya kayak gini ya, motif si Kembangnya ya istilahnya motifnya nih ya. Rata-rata memang dia lebih dibikin atraktif ya. Motifnya juga agak model ribet-ribet. Mungkin dulu ada dulu velg Nietzsche Iya, kan. iya. Ini velgnya Da Vinci. Mudah-mudahan emang rata-rata begitu ya blade-nya. ini sebenarnya kalau lu copot dopnya nih, Ya. spinningnya nih bisa ya. Jadi Ini velg bisa. normal ya. Jadi velg normal biasa dan dia ada dopnya. Jadi memang hanya velg-velg yang modelnya pakai dop besar. Dia dop menutup lubang PCD-nya bisa pakai spinner. Oke. Betul. Jadi dia menggantikan fungsi dop asli bahan velg. Dia kayak adapter masuk di situ, baru ditempel spinner di situ di baut. Iya, ini nyatu sama baut pelek nih. Betul. Jadi bautnya harus panjang ya. Harus panjang. Memang khusus ada 3 yang megang. Wah, keren sih tapi ya. Kemarin sempat viral nih Alphard ya, karena satu-satunya Alphard yang pakai velg spinning rim, dan kayaknya udah jarang ya di Indonesia ya. Udah jarang sekarang. Dulu aja masuknya nggak banyak. Terus di Amerika pun juga nggak berlanjut. Terus Indonesia apalagi ya nggak ada yang pakai lagi karena nggak ada yang jual lagi. Iya, bener. Karena rare banget. Jadi karena memang ini hanya untuk keperluan kepentingan show. Tidak bisa dibalance velg ini. Oh, nggak bisa dibalancing Nggak ya? bisa balancing. Iya, benar juga. Oke, jadi ini pelek nggak bisa dibalance, terus juga bobotnya nambah berapa kilo tuh Ya, katanya? lumayan sih kalau misalnya satu velg itu 30 kilo ada 30 totalnya. kilo? Totalnya satu velg. Buset. Nah, kenapa nggak bisa dibalance itu? Karena memang balancing tuh dengan timah kan. Iya. Itu aja itu ukuran gram aja, setengah gram aja ngaruh. Dan ini hitungan kilo. Jadi ibarat tuh velg dibebanin beban segitu berat. Ya so far sih pasti getar lah di lari tertentu tuh pasti getar. Ini lu top speednya berapa? Gue justru getarnya di 40-50. Setelah itu kenceng aman. Oh, gitu? Di 100 lebih aman. Di 40-50 tuh nggak enak tuh di setir. Malah Goyang. kecepatan yang nanggung-nanggung gitu, Ya, rendah-rendah gitu. tergantung mobilnya. Jadi ada juga kena yang di dulu APV gue di 90 goyang. Dan untungnya ini di rendah di 40-50. Jadi di kecepatan segitu nanggung itu mendingan gue kencengin sekalian atau gue gitu. pelanin sekalian. Karena si spinningnya ini kali. Betul. Kalau balancing kan dia bobot Goyang-goyang gini ya? ya. Timah aja ngaruh bro, apalagi ini besi. Bener. Oh, nih John. Ini karena nanti bakal Dia goyang gini. pasti ya. Apalagi kalau lo di tol kencengan dia bobot karena dia bobot. Jadi nggak rekomen buat harian ya? Ya betul. Dan Kenapa? katanya juga kalau di Amerika nih spinning rims itu udah di ban. Gua dengar-dengar seperti itu. Oh gitu ya. Makanya nggak tahu. Mungkin karena masalah itu kali ya. mungkin kali ya. Safety sama biasanya mereka ngaco tuh. Jadi mereka pasang, mereka nggak cek lagi bautnya, kendor dia mental, kena orang segala Bener. macam. Jadi ini bahaya bro kalau boleh bilang, kalau lo nggak rajin ngecek ya. Jadi lo kecepatan tinggi dia lepas, ini kan kayak sabit, kayak piau kalau lo nonton ninja tuh ya kan. Dan ini berapa kilo dia besi lo barangnya. Bisa mati kepala orang. Amit-amit, jangan sampai, amit-amit jangan. Iya. Jadi Jadi mesti sering kontrol baut-bautnya. bener. Jadi ini ya buat keren-keren doang Ya. gitu. Jadi kalau lagi show atau Ya dan lo mejeng. jangan ngebut-ngebut, pakai inilah normal, jalan normal aja biasa. Nggak usah kenceng-kenceng amat mau kemana juga ya kan. Sebenarnya berarti Fortuner gua dipasangin ini bisa dong ya? Bisa banget. Ini berapa nih Bang? Dijual nggak? Dia Dia mah tahu. Gila dia. Iya, Tadi iya. off kamera aja ya. Iya. Oke. Ya udah, Royal tungguin aja ya. Nanti gua akan ngobrol-ngobrol sama Om Didit juga mengenai Fortuner gua biar lebih dapsel, karena beliau ini kan juga salah satu senior di dunia modifikasi ya. Bisa aja deh. Aduh. Yes, ini information ini juga dari dulu emang anak otomotif juga. Enggak lah, Nggak banyak Om. yang tahu kan. Ini dari dulu nih udah. Anak tongkrongan. Anak tongkrongan. 90-an udah main ini. Anjay. Catat. Jangan bahas aja jadi saya terbang ini gitu kan.
Om, ini apa lagi nih? Ini pakai statik atau Airsus? Dari dulu emang gue sedangnya statik. Oke. Memang gue jarang banget gue pakai Airsus. Mobil yang Airsus aja gue copot Airsusnya. Yang beban pabrik kasar aja dulu nggak suka. Memang lebih minim maintenance ya. Ganti per atau potong? Gue ganti per, tapi entah per apa yang dipasang. Gue percaya sama ahlinya, tukang per. Terus kalau belakang sok gue ganti yang lebih pendek. Oh. Dan serunya oke. kalau yang Alphard yang Gen 1 ini, Iya. dia masih bisa dipasangin chamber kit yang belakang. Jadi lo bisa bikin minus chambernya. Serius? Tapi ini nggak kelihatan yang- chamber? Nggak terlalu kelihatan chamber loh. Karena gue nggak mau ekstrim. Oh, lu nggak Karena masih ekstrim. dapat. Karena yang penting gue pintu gue nggak mentok. Oh iya bener nih kalau Iya. misalkan nggak Nempel. masuk ke dalam, ini bakal Betul, mentok betul, ya bukan buka nempel, betul. sliding door ya. Iya. Edisi yang gen yang ini aja, yang gen yang seterusnya beda kaki-kakinya. Oke. Agak sulit. Berarti ini lumayan susah ya untuk fitmentnya ya? Ya ngorbanin itu tadi, ngakalin ngerubah kaki atau trim di papas. Oh. Ini dalamnya lu lipat ya berarti? Pasti lipat. Lu roll ya? Ya sekarang sih aman. Nggak ada radius tapi? Nggak suka. Nggak suka ya? Nggak suka. Lu anti-anti begitu? Nggak juga. Nggak juga, ada Tapi tergantung mobil ya? Tergantung mobil, tergantung alirannya gayanya. Iya, iya, iya. Tapi yang ini cuma di Cukup. roll doang, terus juga pakai chamber kit ya. Karena juga kan di era tahun itu tahun 2005 radapsnya nggak pada radius, lebih cenderung lebih standar aja. Karena mobil di sana juga kan gede, Om. Iya betul. Iya nggak? Nah, jadi ini mobil berarti yang udah dimodifnya pastinya velg ring 22 dengan spinning rims, terus juga ganti diceperin. Ada kerjaan yang lain lagi? Ada body kit gua custom. Oh, ini body kitnya Body kit custom. body kit Oke. custom. Jadi memang add-on aja, add-on. Tapi yang kalau ini gue satuin yang belakang, gue satuin, dan depan juga gue kawin, gue satuin juga. Dan Oke. memang bukan ya ini customnya nggak bikin dari merek tertentu nggak. Gua Lu bikin sendiri ya, bikin Bang? desainnya Lu ide sendiri ya. Ide sendiri. Terus Bikin di body kit. repaint. Mobil full repaint semua. Oh, ini udah full Full repaint body ternyata ya? ya. Ganti warna dari yang hitamnya metalik, kita bikin yang solid. Pakai apa nih, Om, kemarin? Ini apa namanya, saya lupa. Kalau saya nyebutin merek ntar saya bahaya. Sebut aja nanti di sensor. Ini kalau furniture sih gue pakai Oke. Coba ada yang bisa tebak nggak? Tadi CT pakai apa? Gue mau lihat dalamnya nggak sih? Kunci boleh nggak boleh sih? kan, nggak dikunci. Coba izin ya. Oh, dia udah Dalam otomatis. masih standar semua karena gue pertahanin memang Buat gue nggak keluarga. suka ganti-ganti interior. Dan memang Jepang udah desain ini udah the best lah dengan The best ya? bludrunya ini yang nyaman. Gue lebih seneng bludru dibanding kulit sebenarnya. Oh gitu. Iya, didudukin lebih nyaman. Cuma Lebih memang nyaman. kalau ada stain ya, noda atau apa itu emang susah dibersihin. Cuma Bener. ya itu tantangannya gimana lu tetap berusaha untuk bisa bersih. Cuma kalau punya anak kecil susah kayak gue kan memang pasti ada aja yang tumpah. Bener. Ada yang apa itu yang ngeri Bener, ya bener, bener. Enggak, mobilnya ini nggak mahal, Roy People. Nggak. Yang mahal maintenance-nya. Maintenance-nya, makanya kita pakai sayang-sayang dulu. pakai- Rekstirnya gampang rusak loh ini, Iya, Om. betul. Lu Lemah di nekat situ. juga lu pakai ini. Nggak apa, bisa dibetulin. Bisa dibenerin? Oh iya, itu yang punya bengkel ya. Sudah kali ya kan. Bener. Indonesia hebat. Iya, iya. Oke, masih banyak koleksi dari Om Didit juga. Di sini ada S-Class W221 nih, yang udah jogrok berapa bulan, Om? Ya sebulan 2 bulan ya. Kenapa nih jogrok? Olinya bocor. Olinya bocor. Oh iya nih. Jadi gue masih belum berani pakai dulu sampai gue benerin dulu itu doang baru ketahuan. Ini S-Class-nya udah diapain aja? Paling ya gue ganti velg ya, terus Airsus gue lepas, terus gue bikin chamber kit, arm gue ganti semua. Ya, karena velgnya juga speknya agak lebih agresif ya. Oh. Karena ini minus 35. Minus offsetnya. 35? Iya, lebar 911. Buset. Minusnya minus 35. Orang misalnya plus 35. Makanya. Jadi setengah mati nih untuk masukinnya tanpa radius lagi. Fitmentnya susah banget nih. Susah. Ngaturnya. Dan gue nggak pengen radius kan. Kalau radius sih kelas sih aman kalau radius. Kalau radius Iya, mah gue nggak mau. shortcut lah ya. Iya, ini yang pusing kepala itu. Yang nyeting fitment yang pusing. Iya sih. Ini lebarnya 911. 911. Gila lebar banget belakangnya dan di chamber ya. Ya kalau dia nggak chamber, kalau lihat belakang itu lu lihat titik velg bibir paling bawah itu keluarnya bisa 4 jari dari body. Ini pakai velg apa ya? Ini DPE. Oh DPE. DPE 20. Wah emang karakternya lu banget nih. Ada S-Class, ada Alphard, ada Brio, tadi juga ada Corolla SE yang bokapnya Om Didit masih nyetir Masih pakai- sendiri. masih pakai dari pakai itu dia. Gokil. Jadi ini tempat apa sih Om? Ini rumah atau bengkel sih? Rumah ibadah. Rumah ibadah. Kebencana. Rumah ibadah buat para pecinta modifikasi. Enggak. Rumah biasa. Ini rumah lu? Rumah biasa. Gue boleh lihat nggak? Boleh. Oke, Gua mau kita dalam. ke dalam yuk. Kita lihat koleksinya. Nah, ini rumahnya John. Gila. Di belakang juga masih banyak koleksi dari Om Didit ya. Gue izin ya. Pakai sepatu atau enggak? Pakai aja. Biasanya pakai nggak? Pakai, bisa dipakai. Serius sih? nggak apa-apa. Siap. Izin, ingat. Disuruh pakai ya. Oke. Izin ya Om ya. Wah, gila. Ini banyak nih. Jejak-jejak. Bukan digital. Jejak-jejak di dinding, bukan cecek-cecek di dinding. Iya. Nah, ini.
Jadi ini memang memorabilia ini gue simpen dari tabloid, dari majalah, semua gue simpenin. Setelahnya gue kasih figura. Jadi ini mobil-mobil yang udah gue bikin, tapi yang khusus memang gue pakai. Tapi untuk customer waktu gue buka bengkel, ya gue nggak clipping karena nggak sempet juga, dan gue juga nggak tahu ya mereka masuknya majalah mana, kapan edisinya juga gue nggak tahu. Jadi yang bisa gue simpen adalah yang punya gue sendiri aja. Punya mobil yang gue pakai sendiri. Jadi ini banyak banget ya udah di clipping. Kayaknya zaman sekarang udah nggak ada ngeklip. Jadi enaknya dulu lagi bicara dulu melulu ya banyak. Jadi kalau kita tuh ada media tuh cetak itu kan lebih bergengsi daripada sekarang yang digital. Jadi pas saat kita simpen itu ada rasa yang beda lah ya, kita nyimpen sesuatu yang cetak sama yang digital. Bener. Yang sekarang nggak dapat itu gitu. Udah nggak kayak dulu. Dulu kan banyak sekali ada macam-macam ya, ada majalah. Ini ada otomotif ya. Ini mobil apa lu nih? Fairlady 240Z. Ini nggak banyak nih. Dulu boleh lo didata ini cuma satu yang setir kiri di Indonesia kalau nggak salah. Ini tahun berapa nih ya? Tahun 2003. Harganya 5.000 perak nih tabloid ya. Betul. Dan mobil ini sekarang ada di Bandung. Kalau lo tahu Babang Gobang, udah dibikin setir kanan, mesinnya mesin Skyline. Ini mobilnya. Ini full paper nih? Full paper, full-fullnya banget. Masih bisa masuk dulu ya full paper setir kiri ya? Dari kedutaan dulu masuk ya, dari Amerika. Jadi dulu ada namanya agennya namanya Mega Ultra. Jadi semua mobil-mobil di kedutaan tuh masuk ke Mega Ultra, itu PT Mega Ultra yang mereka lelang sistemnya saat itu. Jadi berkas semua ada. Tapi saat itu yang nggak kedutaan nggak bisa masuk tahun segitu. Masih racing lah ya, street racing. Street racing saat itu. Dalamnya apa nih? Coklat ya? Beige ya, zaman dulu banget ya? Iya, dashboard gue cat beige juga. Sebenarnya sayang banget ya, gila udah 400Z sekarang berapa harganya? Parah lu. Lu tahu sih, lu gue jual berapa dulu? Sebut aja. 500. Tahun segitu? Gocap. 50 juta bro. 240Z. Mahalan Karimun kan? Buset. Gila. Dulu belinya berapa? Ini belinya waktu itu yang nggak jauh dari Gocap deh gue. Waktu itu 40 nggak salah. Wah, gila. Sekarang mobil di ruko-ruko, di belakang, bukan di showroomnya, jogrok, hujanan, kepanasan. Nggak ada yang minat. Dulu nggak hype ya mobil-mobil JDM kayak gini ya? Belum pada main dulu. Belum pada ngerti ya. Salah era kayaknya hidupnya gue. Money juga nih kayaknya. Old money. Aduh, nggak ada temen yang main dulu. Celah. Mobil apaan nih kan? Gue sempat pernah dibilang orang, Mas bikin di mana mobilnya? Cakep nih modifnya aja. Bilang bikin. Dikira mobil bikin ya? Iya, dibilang mobil bikin. Ini juga ada GTO, itu GTO mini Mustangnya Jepang lah. Betul, ada Impala juga Impala ya. 65. Ini DAP juga nih salah nih. Betul, itu DAP juga. Ini ada EPV, coak sasis, gila. EPV pertama di Indonesia yang dimodif. Pakai Venerdi ya? Venerdi, betul. Terus itu pakai spinner. Gua pernah pakai Venerdi om. Pernah juga? Iya, gua dulu di City Bullet pakai Venerdi yang Palang. Nah, gue pakai juga seperti di EPV. Pernah pakai velg itu paling famous dulu ya, Venerdi ya. Venerdi. Ada juga nih, mana nih? Banyak banget mobilnya anjir. Mobil lu di total ada berapa sih? Gue pernah ngelis dari pertama kali gue main tuh tahun 91. Gue ngelis itu 2008-2007. Itu yang keingat nggak banyak sih gue. Berapa? 380-an. Punya 380 mobil guys. Tapi kan come and go. Tapi 380 dalam berapa tahun doang? Buset. Dari gue SMP kelas 3, SMA kelas 3. Gokil. Berarti in total lu punya 380 mobil. Respect. Aduh, nggak, itu belajar, itu belajar. 380 mobil guys. Coba lu bayangin kayak gimana tuh ngalaminnya. Itu belajar, itu proses belajar. Gue seneng nyoba-nyoba. Jadi makanya mobil pun umurnya juga nggak panjang di gue. Jadi kadang cuma nggak nyampe setahun. Paling cepet ada yang cuma 2 minggu, gue ganti lagi. Kayak gitu-gitu. Jadi proses belajar-belajar gitu sih yang gue seneng. Tapi semua hampir dimodif ya? Hampir semua. Kalaupun ada, paling di restore kembali ke originalnya lagi. Tergantung gue dapat bahannya kayak apa gitu. Ini ada SL juga. SL 350 tahun 72. Cakep banget ya kabrionya ya. Lu jual berapa dulu om? 165 juta. Anjing. Full paper, mesin ori semua, cuma ini manual. SL dijual 165 juta John. Sekarang udah 2,5 miliar. Gila. Ada Polo juga, 2004 pakai Venerdi juga nih. Betul, Venerdi, dan saat itu belum ada yang mainin Polo, tantangan juga sih waktu itu. Dan ini 2 pintu kan, versi 2 pintunya. Oke. Ini apa sih ini? Itu Valiant Charger, jadi Ori. Chrysler. Ori. Jadi Valiant Charger ini saudaranya Dodge Charger, cuma dia produksi Australia. Oke. Betul. Ini ada spek-speknya Roy Betul ya. Ada. Kalau kita bahas satu persatu mobil beliau ini udah panjang banget nih episode. Aduh. Ya ini ada juga GMC The A-Team. Mobilnya asli GMC. Asli GMC. Jadi enak ya. Dan aslinya ini pun SWB. Oh. Ini kita bikin LWB karena di film The A-Team itu LWB. Gila nih banyak banget nih piala-pialanya. Ada ini lagi anjir. Apa tuh? Ini anjir TV. Itu TV color. Bener. Dulu gua taruh di mobil di crown zaman bokap, zaman gue SD. Ini dari gue SD, Bro. Gokil. Jadi mobil pakai ini berasa mewah banget bisa nonton. Mewah banget. Padahal bergerak dikit smooth. Iya bener. Dan ini warna color. 6 inch ya. Mereknya Corona. John. Respect. Ini ketemu harta karun kita di sini John ya. Gokil
nih banyak piala-piala yang gua nggak perlu jelasin ya. Ini dari balap-balap. Oh, lu suka balap juga ya? Dari 2009 2014. Oke. Ini ada liftnya juga. Rumahnya ada lift, guys. Ini kuat ya, Om? Kuat dong. Ini lift buat apa sih? Ini tadinya mau buat orang kalau malas naik, tapi ternyata lebih sering dipakai buat barang sekarang. Kan gudang gue di atas ya, kalau bawa velg atau cadangan-cadangan mobil aja standar-standarnya. Oke, gue lihat dikit sini, Iya, Om ya. silakan. Wah, gila ada Supra MK3. Buset, John. Dibikin kemo. Ini dikemoin sayang banget, anjir. Di 2000-an awal kan kita kan ekstrim ya mainnya ya, waktu itu, jadi kita ke bawah-bawah jadinya ya. Nyesel juga sih nih. Jual berapa nih? Sama Ferrari gocap. Gocap. 50 juta. MK3 gocap, Royal People. Full paper, resmi. Gila. Ini gara-gara SBY kenapa nih, Om? Dulu kan itu pemilihan presiden, Iya. SBY kan dari TNI. Iya. Ya dipikirnya gue ada sangkut paut sama itu, tapi enggak lah. Oh, ponakannya Pak SBY. Enggak. Orang gila mana yang mau ngerusak Iya. Supra kan? Ini konten bener-bener nostalgia Royal People ya. Sebenarnya gue harusnya nge-clipping dulu. Gue sempet masuk majalah dulu, Iya. cuma nggak sebanyak Om Didit ya. Gue udah nggak sempet nge-clipping kayak ginian sih. Ini bener-bener nostalgia ya, gokil. Ini udah mulai baru ya. Ya, mulai baru ya. 2004 Avanza, ini Mercy ya. Pokoknya mobilnya banyak nih, ada C10 juga ya. Ini cuma 10 hari loh gue bikinnya. Proyek 10 hari, ambisi membangun C10 demi kontes mobil Ya, klasik. dulu zaman Auto Blitz, jadi gue loading harus hari Jumat, hari Selasa itu kepala masih di bawah, bak masih di bawah, belum dicet. Dikerjain waktu itu ada 16 orang tim gue, 24 jam. Paling susah apa dulu? Body dropnya, paling susah itu bikin dia ceper, karena aslinya truk ini kan tinggi ya. Bener. Kalau sekarang mah gampang, kawin sama sasis Jepang, udah pendek ceper. Dapat apa nih dulu, Om? Ah, nggak dapat apa, dapat puas aja saya. Nggak harus menang, gue nggak Bener. suka kontes. Oke. Kita lihat koleksi Om Didit yang di belakang lagi, Royal People. Let's go. Nah, ini sebenarnya garasinya nyambung, Om ya. Nyambung, banyak pintunya sini, tembus-tembus. Bener. Salah pintu ke rumah orang. Iya, biar wangi. Seperti biasa gue pakai parfum dari Your Studio nih, produk gue sendiri. Oh Om. ini, Iya. boleh cobain ya nanti? Mau cobain nggak? Boleh dong. Tebak harganya, Om. Coba. Lu suka pakai parfum nggak? Suka. Suka. Wah, enak. Enak kan? Hmm. Seger kan? Pikiran kotor, Jack. Dirty mind, bener juga. Tapi wangi. Wangi. Ya, Ini cuma 189.000, oke, Royal People. Udah ada di Guardian juga sekarang. Dari situ ya. Buat ngebengkel tetap harus fresh wangi. Harus fresh. Oke, kita lanjut lagi, Om ya. Nah, ini ada wagon yang kemarin gue lihat di IMX Iya. tahun lalu ya. Tahun lalu. Ini wagon apa sih, Om? Aslinya ini W115 sedan. Jadi Sedan. sorry. Ini project berapa lama nih? Gue udah dapetnya udah wagon waktu itu. Udah jadi wagon, tinggal gue lu refresh aja, gue refresh aja. ganti stylenya, Heeh. velg semua ganti, fitment semua gue berubah semua. Ini pakai velg apa, Om? Ini gue bikin. Oh, lu bikin juga? Gue custom velg. Jadi dari ini ring 17 kaleng besi. Oh, gue boleh gotok nih? Boleh. Wih, kaleng, Besi John. Jadi velg ini gue pakai Avantec. Kalau lo tau Avantec itu velg Jeep ya. Iya. Paco Wheels. Aslinya lubang 6. Oh. Gue bikin lapis di Mercy, terus gue kermulan yang belakang face-nya gue mundurin, offsetnya otomatis offset kecil, jadi kayak belang kan? Iya, benar. Belakang lebih celong, tapi inci sama. Dop itu pakai dop kalengnya Magic Tiger tau kan? Oh, iya. Gue ambil tengahnya aja. Wah, lucu ya. Topinya, sampingnya gue buang. Dia nempel kemana nih ini? Gue model baut, ada dudukannya, ada skrupnya. Oh, Jadi anjing. kayak velg Amerika yang smoothies tapi Mercedes nih. Iya. Ini berarti nggak bakal ada yang nemuin nih pelek nih. Enggak, gue bikin cuma satu ini. Cuma aja. satu dia doang ya? Iya, karena kan kalau pakai itu udah mainstream ya, velg Mercy, tuner Mercy segala macam. Cuma yang pengen yang klasik yang bisa nempel ya bikin deh. Akhirnya lu jadi nih ya, cakep sih. Ya kan? Lebar berapa, Om, tadi? Menurut lo masuk nggak modelnya bagus kan? Masuk sih, klasiknya dapat banget ya. Dan nggak harus mahal kan? Habis berapa, Bang? Ini sekitar 17-an sama velg sama nge-chrome semua sama itunya. Tapi masih oke loh, Om. Masih wakis gitu. Di luar ban ya. Nah, ini kalau USDM berarti dia biasanya setahu Ya. gua bempernya lebih panjang, Om ya? Betul, bumper lebih panjang, lampu itu ada 2. Dia Oke. selalu ada 2, ada lampu headlampnya, lampu sore ya, sama Iya. lampu sen dipisah. Terus ada side lamp. Side lampnya ini. Iya betul, dia selalu ada side lamp. oke. Ada 4 titik side lamp. Ini warna Kayak biru atau hijau Entah ini ya? China. Ini biru tapi agak keabu-abuan, agak hijau juga dikit. Iya, lucu ya warnanya. Kayak China blue semacam itu deh. Zaman dulu banget nih warna-warna begini, John ya. VW, Vespa. Emang karakter mobil zaman dulu nggak bisa sampai becek-becek. Ini dalamnya gue izin lihat ya. Silakan bro. Udah direstorasi juga, Royal People. Oh, dalamnya biru juga. Blue on blue. Blue on blue. Power steering nggak sih? Ini power steering. Udah power steering? Udah. Power steering dong. Ih, gokil. Lu pasang sendiri kan tapi? Enggak bawaannya. Bawaan ada sana? Bawaan mesin. Serius? Iya, cuma kaca masih putar. Oh, kaca puter, bener. Ini juga buat ngatur spion masih Di muter-muter. dalam Iya, lucu ya guys. Ini rem tangannya masih masih zaman tarik dulu. kayak gagang payung. Bener. Asli dingin? Masih dingin. Asli dingin ya? Baunya khas banget sih sebenarnya. Mau ganti apapun interiornya, mau diapain tetap bau Mercy-nya nggak
nggak hilang. Bener. Ini juga yang lucu nih, karetnya biru loh, John. Iya, semua biru. Kalau yang dalamnya biru. Karena kan Mercy itu zaman dulu kalau lo beli mobil lo bisa pilih luarnya apa, dalamnya apa. Terus sampai kayu-kayunya lo mau pilih rosewood, mau bikin apa, woodnya warna apa, bisa sesuai karakter lo ya. Betul. Dapetin karet-karet gini udah Wah, susah. udah susah nih karena udah pecah-pecah karetnya juga. Udah sulit. Bukan ini harganya tapi barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada duit nggak bisa beli. Iya, gitu. benar. Kayak list-list ini juga udah hancur kan, udah habis ya. Bener. Chrome-nya jadi juga nggak ada barangnya. Di chrome ulang juga jelek pasti kan. Aduh, jadi efek aluminiumnya hilang. Oke, lucu sih. Ini kenapa lu sisain mobil-mobil yang ini, Om? Sekarang ya gue mau nyimpen yang memang value-nya masih bisa lah kita jagain gitu ya, nggak drop banget, tapi juga suatu bisa naik juga sebagai investasi kan. Iya. Udah nggak usah aneh-aneh gitu. Nggak usah aneh-aneh. Udah cukup. Oke, ini berarti tinggal sisa 2 mobil lagi di sini ya, yang di sini Royal People ya. Ini ada Chrysler apa nih, Om? Saya lupa. PT Cruiser. Oh, PT Cruiser ya? Ini tahun 2001 ya, 2001. Katanya masuk Indonesia cuma setahun atau 2 tahun ya. Kalau nggak salah importer umum juga masukin lagi. Ini yang resminya TPM. Dia bareng sama New Beetle keluarnya. Oke. Jadi kalau orang nyebutnya ini apa? Toys Car ya. Toys Car tuh lebih ke mobil-mobil yang retro ya, kayak retro kayak Toyota ngeluarin FJ. Terus Chevrolet juga ada, gue lupa namanya, model juga mirip kayak gini. Cuma memang sayangnya di Amerika kurang berhasil mobil ini. Di sini juga kurang karena orang nggak paham banget dengan merek Chrysler, orang-orang saat itu beda sama orang-orang dulu yang ngerti Chrysler kan. Jadi spare part susah. Nah, itu dia. Nah, jadi ini udah aman yang mobil ini. Jadi udah Jepang. Jadi mesin ini gue ganti pakai New Corolla tahun 2000. Oke. Kaki-kaki depan udah juga Jepang, rem juga udah Innova. Jadi memang buat pakai harian udah aman dan matic. Kenapa lu akhirnya pilih ini? Bokap punya nih. Jadi itu gue bangunin, dia seneng modelnya ini kan waktu itu kan. Nyari, ya udah aku cariin. Tapi gimana caranya supaya spare partnya gampang, ganti mesin aja. Memang suka aja modelnya gitu. Gue modifikasi kan gayanya memang gaya lebih ke tradisional hot rod. Jadi kayak bumper gue delete, grill gue bikin baru. Ini grill bikin berarti? Bikin. Oh. Aslinya kalau bumpernya ada dicopot, dia bolong grillnya tengahnya. Oke, berarti ini bikinan lu? Yang batas ini ke sana, ini bolong nih. Oh. Itu bikin nambel, nyatuin. Nambel. Kok bisa kayak rapi gini ya? Bisa, ada tukang lasnya loh. Ini juga peleknya lucu, cuy. Ini peleknya udah dipakai di mana aja nih, Om? Ini seperti Maverick. Di Maverick gue, terus dibeli ke teman, terus gue beli lagi, udah nempel di sini. Oh, ini muter-muter nih pelek ya? Jodoh, jadi bolak-balik deh. Apa sih ini pelek apa sih ini? Ini billet specialties dari Amerika punya juga, dia billet. Dan lo bisa custom made, jadi lo bisa pesan model desainnya kayak apa. Ini 18 ya? Ini nggak, ini 17. Oh, ini 17 ya? Dan ini kanan sama kiri beda sabitnya, jadi yang kanan sabitnya ke sana, untuk yang velg sana sabitnya kebalikannya. Oh. Jadi karena memang posisi kiri kan. Iya, jadi kalau velg ini kenapa-napa, amit-amit nyarinya susah pasangannya gitu kan. Udah belangnya beda, motif ininya juga sesuai arahnya. Sesuai arah ya? Blade-nya itu. Ini lebar berapa? Ini lebarnya kalau nggak salah ya, dulu ini 8, belakang 9,5. Wah, untuk ring 17 loh ya? 17. Cukup lebar tuh. Offsetnya sih offset kecil ya. Kalau depannya offset 15, belakang itu 0 kalau nggak salah. 15 sama 0. Gaya hot rod emang agak keluar ya? Nah, dan mobil nggak pendek-pendek banget, tapi udah dipendekin. Ya, tetep aja. Cuma nggak banget-banget. Nggak slam kayak Mercy. Iya, Mercy tuh sampai celup tuh dia tuh ya. Jadi karena karakter memang dia mesti gendut-gendut, sama knalpot juga gue bikin kanan kiri. Oh, ini knalpot ya? Iya. Oh, iya, Knalpot bener. bikin kanan kiri sesuai sama eranya dia tahun 50-an, karena ini bokapnya pakai kan. Iya. Gue tadi mau bikin flame depannya memang. Oh, iya keren sih. Flame kayak grease, flame Di grease gitu. stikerin aja Om kalau nggak. Airbrush dong. Wih. Flame. Tetep ya, nggak boleh shortcut kata dia. Senior tuh beda sih. Fregan, Iya nih kalau udah dikasih flame sih langsung berubah total ya. Iya, dapat hot rodnya banget. Dapat banget hot rodnya ya. Flame, racktop. Iya sih, emang bentuk mobilnya sih emang mendukung ya. Mau representatif kan mobil emang era tahun 50-an. Bring back the memory ya. Mereka pernah bikin mobil ini tahun 30, tahun 40. Ya mereka bikin ulang remake tapi kondisi yang modern. Oke, iya. Dan lucunya mobil ini diproduksi kalau misalnya mobilnya warnanya silver, dalamnya silver, dashboardnya. Kemarin kan asli silver. Gue cat merah gini, dalam mau nggak mau gue cat merah. Lucu ya. Ini jarang buat orang-orang tertentu aja yang berani pakai mobil kayak beginian, Royal People ya. Bukan karena mobilnya jelek, tapi memang untuk pasar Indonesia tuh nggak semua orang ngerti gitu ya. Bener, dan beli spare partnya juga orang mesti nyari-nyari juga, mesti order keluar juga. Oke. Jadi ini tadinya bengkel Om? Enggak, bengkel gue ada di tempat lain, rumah yang lama. Ini rumah gue baru pindah ke sini, jadi belum lama 2022 gue pindah ke sini. Dari 97 rumah gue di bengkel gue di rumah. Oh. Ya begitulah, jadi di dekat sini juga nggak jauh. Masih ada tapi bengkel? Udah nggak ada. Udah tutup? Udah tutup. Abis COVID itu kayaknya nggak bergerak, terus kerjaan juga nggak jalan. Cash flow ya? Cash flow-nya ya udah akhirnya gue putuskan untuk stop. Ya bengkel hanya untuk kendaraan gue aja sendiri. Gue penasaran nih, Royal People ya. Bengkel itu bisa jadi main income nggak sih? Gini, main income asal jangan mencampur adukan sama diri lu ya. Maksudnya lu punya hobi juga kan yang sama otomotif. Saat lo lagi ngebangun mobil orang, tiba-tiba lu goda untuk bangun mobil lu. Akhirnya pakai buat ngerjain mobil lu, terus mobil orang jadi nggak kepegang, kasar kayak gitu. Jadi itu agak-agak ya hindarin lah kayak gitu kalau bisa. Emang keuntungan punya bengkel ya lo seneng mobil ya, jadi bisa ada punya tukang sendiri.
Tapi buat untuk yang bengkel hobi agak sulit karena memang butuh waktu yang lama untuk ngebangun mobil hobi. Apalagi untuk yang detail, hitungannya nggak bulan bisa tahunan. Dan ini memang nggak instan sih. Jadi kalau misalnya mau nyoba, ya banyak tanya-tanya dulu sama teman-teman yang udah buka bengkel, suka dukanya gimana. Ya, jadi sama aja buka bengkel, buka restoran itu sama. Ini kita ngomongin soal bengkel hobi. Kalau kita bicara bengkel hobi itu Bengkel yang custom gini lah ya. kepuasan batin sih yang dulu dapat. Berarti Batin. untuk menyuplai di luar batin lu ya ngapain ada, lagi? ya mobil kita bangun, kita jual. Kita Lu ada jual untung beli mobil ya, juga. sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak tadi gue bilang segitu banyak mobil tadi gue jelasin gue berapa 300 ya. 300 mobil. Itu pasti ada untung-untungnya di situ kan. Iya. Lebih ada untung ada buntung. Nah, Ada itu buntung dia. juga. Jadi kayak bisnis seperti itu yang sampingan gue karena gue punya bengkel enak. Gue menerinnya di bengkel gue sendiri. Karena Lebih gue punya murah ya? tukang lebih murah. Akhirnya gue harga modal gue jual juga ada untung. Kayak gitu-gitulah. Jadi kalau nggak di balance sama hal lain kayaknya sulit ya untuk sekarang. Berarti lu jual beli mobil sama bengkel doang? Ya, saat itu. Ada bisnis lain juga? Kalau sekarang ada karena gue udah nggak bengkel. Oh, oke. Sebelum-sebelumnya nggak ada lagi? Nggak ada. Cuma syuting, gue syuting. Syuting apa tuh? Gue ngerjain buat mobil-mobil movie car-nya, buat movie car-nya. Oh, stuntman. Selain stuntman juga gue buat mobil-mobil hero-nya. Jadi kalau misalnya gue sewain buat mobil film tertentu, ada si A bintang filmnya, pemain utamanya dia perlu mobil di situ apa dipakai buat dia di film gue siapin. Oh, lo yang siapin? Iya, semua. Oke. Oh, ada ya bagian gitu ya? Ada motor, apapun itu, sampai mobil-mobil polisi, mobil tentara. Film apa aja? Yang internasional sih gue film luar kerja sama Amerika itu yang Javahid. Oh. Javahid, terus Black Hat, terus film-film lokal ada beberapa lah film-filmnya yang bareng sama Iko Uwais juga masa kayak Night Come For A. Video klip juga? Video klip malah duluan, gue ngerjain video klip dari dulu. Oke. Dari tahun 96 gue udah. Oh, berarti dah lu ketemu artis-artis Hollywood gitu ya? Chris Hemsworth? Chris Hemsworth. Tapi lu kerja sama orang Hollywood gitu, apa yang bisa lo ambil? Senang kerja sama mereka on time. Ibaratnya kalau syuting itu syuting sehat. Jadi kalau lokal tuh kadang-kadang suka, sorry ya maksud gue, yang sudah saatnya harus sudah stop, masih dihajar terus. Berarti ada adegan yang ngebom mobil itu ya? Di Black Hat, di Javahid juga ada, pakai C4 gitu, pakai bom. Serius? Kita kerja sama Gegana, juga sama aparat terkait. Real, jadi berarti nggak real dan CGI ya? memang enggak. Kita ledakinnya itu film yang syutingnya di Hong Kong, syuting ledakannya di Sentul, di belakang di pedok balapnya itu. Oh. Jadi itu safety banget. Kita kamera, kru semua ada di kontainer. Sewa kontainer tuh ada polikarbonat depan kaca tebel. Oh. Jadi saat meledak kita semua aman. Jadi habis selesai meledak, barang dikumpulin semua, difoto, jaraknya diukur semua, nanti di Hong Kong disebar dengan kondisi yang sama. Bener-bener ukuran yang sama? Gitu? Ya pintunya jatuh di mana, lampunya di mana, disamain. Oh, berarti ledakinnya di Sentul, tapi seolah-olah ada di Hong Kong. Hong Kong. Nanti disebar lagi, take CGI lagi. gitu ya nanti, Betul. backgroundnya doang. Betul. Di roto. Anak-anak VFX itu biasanya itu ya? Iya sih. Iya kan? Keren. Canggih. Seru juga ya, seru ya. Berarti lu Serem tuh ya. selain bengkel, jual beli mobil itu, sama ngurusin mobil di film-film Film ya? iklan sama Film video klip. iklan. Dan sampai sekarang masih? Sekarang masih. Alhamdulillah masih. Kalau pantes ya. iklan sudah masih. Kalau dia bilang nggak cuan custom mobil dari mana gitu kan? Iya benar. Dua terakhir deh ya. Kenapa nggak ada mobil baru di sini Om? Lu nggak ada mobil listrik gitu? belum. Tapi pengen? Rencana kemarin gue mau ngambil salah satu mobil listrik ya, hatchback lah ya, kecil ya. Cuma gue hitung harganya masih masuk. Terus kemarin akhirnya gue beli Brio juga. Petrol juga lagi. Petrol juga ya. Tapi lu basicnya nggak... masih petrol head. Tapi Gue udah sempat kepikiran gue mau ngambil. Cuma kalau lihat bentuk ya ada, gue pakai Brio dulu. Kayaknya gue belum siap dengan teknologinya kayaknya. mobil apa yang paling apes nih lu kerjain? Atau lu nyesel gitu ngerjainnya? Alhamdulillah belum sih. Belum ada ya? Sebelum ketemu apa sih udah gue jual. Bener nggak? Cakep. Iya. Nah, dulu tuh gue punya pedoman. Jadi jangankan sebelum pajaknya habis gue udah jual. Iya bener. Daripada bayar pajak ya. Ini ada CB70 ya? Ya ini juga modif dari Astrea. Mana lu bikin jadul ya? Bikin jadul di backdate orang nyebutnya backdate. Oh, backdate kategorinya. Karena gitu dia ya? nggak terlalu set karena frame-nya hampir sama, cuma beda buntut, pakpor aksesoris. Oke. Mesin malah tahun muda, electric starter. Lucu ya. Emang di sini kelihatan karakter. Jadi modifikasi itu merefleksikan karakter seseorang menurut gua. Kayaknya ya. Iya kan? Iya kan lu suka mobil-mobil begini, nggak mungkin lu kayak tiba-tiba lu pakai Ferrari gitu. Kayak agak aneh. Paling mantap Porsche cuma itu juga kapok. Oh, lu ada Porsche ini. Porsche juga yang Porsche Yang Boxster bikin juga kemarin kan ada. itu basicnya apa sih? VW. VW ya? VW betul. VW, oke. Yang Boxster juga pakai juga, Boxster S juga pakai. Udah laku semua? Udah laku. Oh, Gue jualin cuma itu ya. cuan ya. Enggak, kayaknya nggak di situ deh gue. Di karburator gue kayaknya. Karbu ya, anak karbu ya. Karbu Pride. Karbu Pride. Ntar lagi punah. Oke. Ya wes, People, nanti kita nongkrong bareng lagi kalau mobil gua udah beres dari bengkel. Thank you Om Didit ya. Ya, kita foto-foto dong mobil kalau udah jadi. Ayo dong, Ya? kita ramaikan dub style lagi. Hidupin lagi 2000-an. Let's go. Oke, thank you Om ya. Wes, gue yang thank you Sukses terus sama ya. udah mampir. Sehat-sehat. Sama-sama sehat-sehat selalu. Oke, Freddy Kardus signing out, Om Didit signing out.
Bye.